Jumpa lagi di Fokus Eksakta. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar statistika ya. Di sini data berat ini nih, ras anjing pudel. Ini dihitung dulu datanya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Datanya ganjil nih. Tapi jika dia tidak berurut, kita urutkan dulu ya. Ini kalau misalnya 34-nya ada di sini, 21-nya di sini, jadi acak ya, urutin aja ya dari yang terkecil atau terendah sampai yang terbesar gitu. Nah, sekarang kita lihat kuartil bawah. Kita mulai. Nah, jika datanya seperti ini aja ya, tidak ada sampel atau populasi, berarti ini populasi gitu ya datanya nanti. Nah, sekarang kita mulai dari Q1 atau kuartil ya, kuartil bawah. Ini nih, jika datanya seperti ini bisa dibagi dua aja langsung ya, kan ganjil nih ya. Nah gitu, bagi dua kan langsung tinggal nih, karena ganjil kan langsung ketemu nih Q2 nya. Inilah Q2 16 ya, jadi karena datanya ganjil. Tapi kalau datanya genap nanti kita lihat, nanti dijelaskan kemudian ya. Ini kan datanya genap. Nah ini genap nih, ini dibagi dua lagi ya, berarti di sini nih. Jadi 13 tambah 15 bagi 2 gitu ya. Jadi data di sini sama data di sini dibagi 2, dijumlahin terus dibagi 2, hasilnya 14 ya. Jadi ini Q1 nih, langsung dapat. Begitu juga Q3 ya. Ini juga datanya genap nih, 1 2 3 4, sama seperti ini ya, 1 2 3 4. Jadi dia kalau datanya genap nggak bisa langsung seperti ini, langsung dapat gitu ya. Jadi dia harus dibagi dulu nih, 19 tambah 21 bagi 2, langsung dapat sini Q3 nya atau kuartil atas. 19 tambah 21 bagi 2, 20 ya. Nah seperti itu. Nah lalu gimana kalau misalnya ini datanya genap ya? Sama, misalnya 16 nya saya hilangin ya, kan jadi genap tuh 8 ya. Berarti yang ini ya, 16 tambah 18 bagi 2, 17, berarti Q2 nya gitu ya. Misalkan 16 nya gak ada nih. Nah gimana kalau datanya banyak, ada 100 gitu ya. Nah kalau misalnya ada 100 data ya, atau misalnya yang gampangnya 101 deh, 101 data nih semua nih, berarti nanti dibagi, dibelahnya begini aja caranya ya. 101 dipecah jadi 2 data, kan jadi 50 data, sisa 1 kan di tengah gitu ya, sisa 1 di tengah. Jadi nanti nyari ini Q2 nya langsung ketemu nih, data ke 51 berarti kan. Kalau ini dipecah lagi jadi 25 gitu, nanti data ke 25 sama data ke 26 itulah Q1 nya. Begitu juga yang ini, seperti itu ya kira-kira. Langsung kita lanjut, Q1 nya kita isi nih, langsung ketemu 14 ya. Terus Q2 nya 16, Q3 nya udah 20. Oke ya, langsung dapat. Ini gampang-gampang. Jangkauan kuartil, nah hamparan, ini rumusnya Q3 min Q1. Kalian kan udah mau ujian ya, jadi istilah-istilah statistik ini rumusnya harus sekalian dihafalin ya. Simpangan kuartil apa, rataan 3, pagar luar, pencilan ya. Ini Q3 kurang Q1 langsung 20 kurang 14 nih, 20 dikurang 14, 6 ya. Simpangan kuartil setengah H, ini langsung aja. Ini kan H nya udah ketemu 6, berarti setengah kali 6 3 kan. Oke ya. Simpangan kuartil ini jangkauan simpangan kuartil itu semi ya, semi interkuartil, sama itu semi interkuartil. Sekarang langkah itu L 3/2H. Tapi nanti kalau ada istilah-istilah yang berbeda ya, di setiap guru atau buku itu kan berbeda ya, langkah misalnya apa gitu ya, itu nggak jadi masalah ya. Yang penting lihat rumusnya 3/2H. Sekarang 3/2 dikali, langsung aja kali H nya udah ketemu tadi nih, nih 6. Jadi 3/2 dikali 6, 9 ya. Oke nih hasilnya ya, yang dilingkarin itu hasilnya. Terus pagar dalam,
Ada mungkin ada istilah dalam bahasa Inggrisnya juga ada ya, pagar dalam apa, atau mungkin guru kamu nulisnya pagar dalam bukan PD, ya ikutin aja ya guru masing-masing. Yang jelas rumusnya kuartil 1 dikurang L. Jadi Q1 aja kan tadi udah ketemu 14. Berarti 14 kurang 9 ya, 5. Pagar luar Q3 plus L. Q3 udah ketemu kan, 20. Berarti 20 ditambah L. L-nya tadi 5 ya. L-nya 9 ya, sorry. L-nya 9. Oke ya, 29. Jadi pagar luarnya 29 nih. L-nya itu yang ini nih. 9 ya. Jadi 20 tambah 9, 29. Pencilan. Nah, sekarang pencilan. Pencilan itu maksudnya data liar ya. Data liar itu yang keluar dari pagar. Jadi pagar dalam 5. Pagar luar 29, ini pembatas. Ya, seperti pagar itu dibatasin. Datanya 5 sampai 29. Nah, sekarang yang keluar dari data ini nih 10, 13, 10 data terkecil, data terbesar 34. 10 itu masih pagar dalam, dia masih ya, masih masuk, jadi dia nggak liar ya. Jadi nanti ada, lihat di box plot ya, biar lebih jelas. Pencilan itu maksudnya data yang keluar jalur dari pagar. Ini 5 sampai 29, yang keluar dari 5 sampai 29 itu 34 kan. Nah, simpelnya gitu, 34. Kenapa 10 enggak? Kan 5 sampai 29 pagarnya. Nanti ada grafiknya nih di yang L ya, diagram box plot nih. Sekarang rataan kuartil, tinggal tambahin aja ya. Rataan kuartil itu setengah Q1 tambah Q3 nih. Q1 tambah Q3 34 ya. 14 tambah 20 34 dibagi 2 17 ya. Rataan 3 juga begitu, apalin ya ini. Q1 tambah 2 Q2 tambah Q1 tambah Q3, pinjem yang ini aja nih, tadi 34 ya. 14 tambah 20 tak ditambah 2 kali Q2. Nah, ini 16 kali 2 32. Tinggal tambahin aja semua, hasilnya hitung aja ya. Hasilnya ini 16,5. Nah, sekarang kita gambar diagram box plotnya atau whisker. Ya, ini diagram box plot atau whisker ya. Jadi awal-awal kita bikin garis bilangan dulu ya. Buat garis bilangan urut dari yang terkecil ke yang terendah. Lihat dari ini angkanya nih, 10 sampai 34. 10 sampai 34. Setelah itu kita lihat Q1, Q2, Q3 ya. 14, 16, 20 di sini nih. 14, 16, 20, tarik ke atas. Bikin garis. Set. Nah, lebarnya terserah, bikin box. Gitu ya, bikin box. Setelah itu tarik ke sini, tarik ke sini garisnya. Nah, tapi kita lihat nih pagarnya. Diagram box plot itu butuh Q1, Q2, Q3, pagar dalam sama pagar luar. Itu aja datanya ya yang kita butuhkan. Pagar dalamnya kan 5 nih, pagar luarnya 29. Pagar itu hanya pembatas saja ya, pembatas dimana supaya data ini jangan keluar pagar. Nah, sekarang kita lihat 10 ini data terkecil kan, jadi ini berhentinya di 10 gitu ya, jangan ke 5, karena 10 ini masih di dalam pagar. Beda sama ini nih, ini berhentinya bukan di 34 tapi malah jadi di 29, di batas pagarnya. Kecuali 34 ini saya ganti nih jadi 28, jadi nanti dia berhentinya di 28 gitu ya, di sini gitu sebelum batas. Ingat ya, begitu juga ini. Kalau misalnya ini 4 ya, ini 4 berarti 4 itu di luar pagar nih, 4 di sini kan. Jadi nanti dia berhentinya nih garis ini nih, begini ke 5, sama seperti 29 ini. Kira-kira gitu ya, ngerti ya. Mengenai ini 50% itu dari Q1 ke Q2 itu 25% ya. Ini 25%, ini juga 25% nih. Jadi 25% tambah 25%,
50 ya. Jadi satu kotak ini 50%. Dari sini ke sini 25%, dari sini ke sini 25%, jadi total 100%. Lalu gimana yang 34 nggak pakai? Iya, ini kan data liar ya. Jadi ini mengganggu perhitungan datanya. Itu aja ya untuk diagram box. Silakan ditanya di kolom komentar ya. Untuk rumus-rumus statistik ini kan banyak sinonimnya ya. Yang simbol-simbolnya berbeda, yang masih ragu, silakan di kolom komentar ya. Sekian dulu di Fokus Eksakta.